terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu merasa cinta terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Aku Ibu Tiara. Kenapa Ibu Sari? Beberapa Ibu izin. Kenapa? Ada urusan keluarga. Oke. Saskia Putriana. Hadir, Bu. Sela Andudi. Oke, berarti yang udah masuk bab merah doang ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya, apa kalian pernah mengikuti langkah apa ketika menggunakan sesuatu? Pernah, Apa coba Mbak Saskia? tutorial memasak, Ibu. Nah, langkah-langkah tersebut dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan teks prosedur. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Tapi sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya itu ada 3. Yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir, kalian dapat menyusun teks prosedur. Nah, sebelumnya Ibu punya video. Sekarang kalian harus mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Baik, Bu. Ibu, ya. Ya, silakan. Ya. Nah, dari video tersebut siapa nama tokohnya? Ya, ada. Siti itu mengalami apa sih di situ? Dia itu mau ngerakit tapi gak dapet tunjuknya. Rakit. Ya, solusinya apa kira-kira di video tersebut? Lihat di Google. Enggak, kan enggak ada. Berarti kita harus lihatnya di Google. Betul sekali. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa lama-lama itu penting ya ketika kita akan menggunakan sesuatu dalam kegiatan sehari-hari. Ya, Bu. Ya, silakan didengar. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian teks prosedur itu sendiri. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau membuat sesuatu agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan benar dan runtut. Yang kedua ada struktur. Strukturnya itu ada 4. Yang pertama judul atau tujuan. Tujuan itu sama ya. Misalnya ada teks prosedur berjudul telur goreng, berarti tujuannya itu memberitahu pembaca bagaimana cara membuat telur goreng. Yang kedua ada alat dan bahan. Teks prosedur itu harus ada alat dan bahan agar pembaca tahu apa saja yang harus disiapkan. Yang ketiga langkah-langkah. Sudah pasti dalam teks prosedur harus ada langkah-langkah. Dan yang terakhir itu penegasan ulang. Di sini bersifatnya opsional. Penegasan ulang itu berupa catatan penting biasanya. Oke? Lanjut ke ciri kebahasaan teks prosedur ada 3. Yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau perintah seperti masaklah, gorenglah, masukkan dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan kondisi temporal atau urutan. Biasanya ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3 atau dengan kalimat langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga dan seterusnya. Dan terakhir menggunakan bahasa yang jelas dan rinci agar teks prosedur dapat dipahami dengan baik. Nah, dari materi tersebut ada yang ditanyakan? Ibu, saya mau tanya. Ya, membangun. Contohnya kalimat penegasan itu apa? Oke, berarti masuk ke struktur yang baru, penegasan ulang. Nah, di sini itu biasanya diberi catatan seperti ketika kita ada sebuah teks prosedur membuat kue. Nah, catatan itu biasanya panggang kue selama 10-15 menit agar kue matang sempurna. Itu yang biasanya disebut dengan penegasan ulang atau catatan khusus. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, jadi kalian sudah tahu ya apa saja struktur dan ciri kebahasannya. Sekarang kita akan bersama-sama menganalisis contoh teks prosedurnya. Nah, jadi dari judul tom yam ayam, kira-kira tujuannya itu apa sih? Memberitahu cara membuat tom yam ayam. Nah, benar sekali. Nah, kira-kira strukturnya itu di sini apa yang belum
1. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu pertama tentunya cara memasak telur. Tujuannya memasak telur. Alat dan bahannya telur, kompor, piring, spatula, supil, mangkok. Bahannya itu telur, minyak, garam, micin. Dan langkah-langkahnya yang pertama, pecahkan telur ke dalam mangkok. Yang kedua, masukkan semua bumbu, garam, dan micin ke dalam mangkok yang berisi telur tadi. Ketiga, lalu kocok hingga rata. 4, taruh minyak spion. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari penyusunan teks prosedur kelompok 1, ada yang mau menanggapi nggak dari contoh teks prosedur kelompok 1? Saya pun. Ya, silakan Bu Zaskia. Tujuannya sama itu. Tujuannya apa sih, Bang Dul? Memasak telur. Iya, yang betul apa Bu Zaskia? Harusnya kan pemirsa itu diberitahu bagaimana cara memasak telur, bukan untuk memasak telur ini. Nah, iya benar. Jadi tujuannya salah yang bangun. Tujuannya itu apa, bangun tadi? Tujuannya itu harusnya, ini kan dari saya kan memasak telur. Harusnya tujuannya untuk memberitahu memasak telur. Iya betul. Ya silakan duduk. Beri tepuk tangan untuk Bang Dul. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa berapa lagi kelompok yang belum maju anak-anak? 7. Oke, untuk kelompok yang belum maju minggu depan maju ya. Ya, tadi untuk kelompok yang maju tapi masih ada revisi dari teman-teman, tolong diperbagi dan minggu depan dikumpulkan. Baik.